Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ines Ariela, kelas 10 IPS 1, nomor absen 16, akan membahas tentang manusia purba. Yuk simak video berikut ini. Kali ini kita akan membahas terlebih dahulu tentang manusia purba yang ada di Indonesia. Indonesia adalah salah satu wilayah di dunia yang banyak ditemukan fosil manusia purba. Itu sebabnya para arkeolog banyak yang menyebut bahwa Indonesia adalah surga bagi penelitian manusia purba. Tempatnya antara lain ada di Sangiran dan juga Trinil. Sangiran merupakan sebuah kompleks manusia purba dari kala Pleistosen yang paling lengkap dan paling penting di Indonesia bahkan di Asia. Sangiran pertama kali ditemukan oleh P.E.C. Samuling tahun 1864 dengan laporan penemuan fosil vertebrata dari wilayah Kalioso, Sangiran. Trinil adalah situs paleontologi di Indonesia yang lebih kecil dari situs Sangiran. Tempat ini terletak di Desa Kawu, Kecamatan Kedunggalar, Ngawi, Jawa Timur. Trinil merupakan kawasan di Lembah Bengawan Solo yang menjadi lembah kehidupan zaman Pleistosen Tengah sekitar 1 juta tahun yang lalu. Ditemukan pada tahun 1891 oleh Eugene Du Bois. Jenis fosil manusia purba yang ada di Indonesia. Yang pertama ada Meganthropus paleojavanicus. Kala Pleistosen bawah atau awal lapisan Sangiran, Meganthropus paleojavanicus adalah manusia purba tertua di Indonesia, merupakan manusia raksasa dari Jawa. Fosilnya ditemukan di Sangiran, Jawa Tengah oleh G.H.R. von Koningswald. Fosil yang ditemukan adalah sebuah rahang bawah dan 3 buah gigi. Diperkirakan hidup sekitar 2-1 juta tahun yang lalu. Ciri-ciri Meganthropus paleojavanicus. Yang pertama, berbadan tegap, tonjolan tajam di belakang kepala, bertulang pipih tebal, tonjolan kening yang mencolok, tidak berdagu, bentuk muka yang besar, otot kunyah, gigi dan rahang besar dan kuat. Yang kedua ada di kala Pleistosen Tengah atau lapisan Trinil yang terdapat manusia purba jenis Pithecanthropus. Pithecanthropus mojokertensis atau Pithecanthropus robustus ditemukan oleh Wediridge dan von Koningswald. Pada tahun 1936 ditemukan adalah fosil tengkorak anak manusia purba di desa Jetis, Mojokerto. Pithecanthropus mojokertensis yang memiliki arti kera dari Mojokerto. Ciri-cirinya yaitu memiliki tulang rahang dan gigi besar kuat, tidak berdagu, tinggi badan sekitar 165-170 cm, berjalan tegak, kening menonjol, serta kehidupan masih dari mengumpulkan makanan atau food gathering. Pithecanthropus erectus pertama kali ditemukan oleh E. Du Bois pada tahun 1891 di Trinil, Ngawi saat Bengawan Solo kering. Fosil yang ditemukan berupa rahang dengan sebagian tulang tengkorak. Pithecanthropus erectus artinya manusia kera yang berjalan tegak. Sekarang nama ilmiahnya adalah Homo erectus. Memiliki ciri tinggi badan sekitar 165 cm sampai 180 cm. Volume otak sekitar 750 sampai 1300 cc dan berat badan mencapai 80 sampai 100 kg. Pithecanthropus solensis yang artinya manusia kera dari Solo ditemukan di 2 tempat terpisah oleh G.H.R. von Koningswald dan Oppersnold.
yaitu Ngandong dan Sangiran. Pada kurun waktu kurang lebih tahun 1931 sampai 1933, fosil yang ditemukan berupa tengkorak dan juga tulang kering. Berikutnya ada di kala Pleistosen atas atau akhir yang terdapat manusia jenis Homo sapiens. Ciri fisik pada Homo sapiens yaitu mampu berdiri dan berjalan dengan tegak, mempunyai volume otak 1650 cc, mempunyai bentuk muka datar dan lebar, mempunyai akar hidung yang lebar, mempunyai busur kening yang menonjol dan terlihat nyata. Bagian mulut sedikit menonjol. Berikutnya adalah penemuan fosil manusia praaksara di luar Indonesia. Yang pertama ada di daratan Asia. Manusia purba di Asia ada Sinanthropus pekinensis yang merupakan memiliki sifat-sifat manusia modern sehingga sering disebut juga Homo pekinensis atau manusia Peking. Ciri-cirinya kapasitas tulas sekitar 1000 cm3, memiliki tengkorak yang tipis pada wajah, tinggi sekitar 165 sampai 180 cm, bagian belakang tampak menonjol, langit-langit mulut besar, gigi modern, taring dan gigi besar. Di daratan Afrika, fosil manusia purba yang ditemukan di daratan Afrika diperkirakan pada zaman Dilithium muda. Fosil manusia purba yang pernah ditemukan di Afrika sebagai berikut. Australopithecus africanus ditemukan oleh Raymond Dart pada tahun 1924. Fosil ini ditemukan di tahun dekat Vryburg, Afrika Selatan. Ciri-cirinya volume otak sekitar 435 sampai 530 cc. Beberapa bagian sorbital terdesak, gigi taring kecil dan tidak memiliki diastema. Gigi raham depan bagian bawah memiliki 2 puncak. Usianya diperkirakan sekitar 3 sampai 2,3 juta tahun yang lalu. Australopithecus obrobottus yang ditemukan di Afrika Selatan, T.J. Robinson dan Robert Bourne, yaitu volume otak sekitar 530 cc, kepala sagital pada bagian atas tengkorak, tegak, otot kenyal, topangnya yang bagian posorbital terdesak, gigi seri, gigi taring kecil, gigi geraham belakang dan gigi geraham depan besar. Diperkirakan usianya sekitar 2 sampai 1 juta tahun yang lalu. Berikutnya yaitu Australopithecus guisei atau Homo habilis yang ditemukan oleh Louis Leahy dan Derilly di lembah Olduvai, Tanzania tahun 1931. Homo africanus nyarasiensis ditemukan di Afrika Timur di Nyarasa oleh Dr. Maurits Pallet dan D.C. Johansson. Berikutnya ada Homo acellar yang ditemukan di tengah gurun Sahara di Mali yang dianggap sebagai nenek moyang ras Negroid. Berikutnya adalah Homo rhodesiensis yang ditemukan oleh Tom Swickler di Gua Broken Hill pada tahun 1921. Menemukan fosil manusia purba yang berupa tengkorak, rahang atas, sebuah sakrum, dan 2 fragmen tulang paha. Berikutnya ada di daratan Eropa, penemuan fosil manusia modern atau Homo sapiens yang terdapat pada di negara-negara sebagai berikut. Yang pertama ada di Jerman. Penemuan fosil yang pertama yaitu Homo heidelbergensis yang ditemukan di kota Heidelberg, Jerman. Ciri fisiknya yaitu
Memiliki tulang tengkorak berwarna cerah, muka besar, alis yang bertemu pada satu sisi sebagian ukuran besar, rahang tegak, dan proporsi tubuh modern. Otak besar dengan isi umumnya 1100 sampai 1400 cc, melebihi rata-rata manusia modern 1350 cc dan memiliki alat-alat yang memiliki perilaku lebih maju. Yang kedua yaitu Homo neanderthalensis yang ditemukan di lembah Sungai Neander di dekat Düsseldorf, Jerman oleh Dr. Fulkrot dan Rudolf Virchow pada tahun 1866. Penemuannya ini berupa fosil tempurung kepala dan beberapa tulang anggota tubuh. Diperkirakan makhluk ini hidup pada zaman Pleistosen. Yang kedua ada di negara Prancis. Fosil yang ditemukan manusia purba di Prancis ada Homo grimaldi dan Homo cro-magnon. Yang pertama, Homo grimaldi atau manusia Grimaldi ditemukan di wilayah Monaco, Prancis Selatan. Fosil tengkorak Homo grimaldi hampir sama dengan tengkorak bangsa Negro. Bentuk dahinya sudah mirip dengan manusia sekarang dan telah memiliki dagu. Oleh karena itu, sifatnya yang sudah mendekati manusia, maka disebut juga Homo sapiens bacillus yang artinya bacillus adalah rendah. Yang kedua yaitu Homo cro-magnon, disebut juga manusia terra amata atau Homo sapiens diluvialis. Fosilnya ditemukan di Goa Cro-Magnon, kota Les Aisy, sebelah barat daya Prancis. Fosil itu ditemukan pada tahun 1968. Manusia Cro-Magnon memiliki ciri-ciri kapasitas tengkoraknya sebesar 1600 cc, tengkoraknya berbentuk kubah, mempunyai dahi lebar, mempunyai tonjolan alis yang tebal, dan juga mempunyai tonjolan tulang di bagian belakang yang merupakan ciri Homo erectus. Yang ketiga ada di negara Inggris. Manusia purba jenis Homo sapiens ini berburu kijang di sepanjang alur sungai pedalaman Inggris pada 250.000 tahun yang lalu. Makhluk ini pernah dianggap mempunyai kemiripan dengan manusia modern. Sekarang makhluk ini dianggap sebagai leluhur manusia Neander Eropa dan kiranya tampak lebih primitif daripada pemburu bertombak kayu. Cukup sekian penjelasan tentang manusia purba kali ini untuk pemenuhan tugas dari Bu Widayati Rahayu kelas 10 IPS 1 Sejarah Peminatan SMAN 1 Bulawang. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.